Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Ramadan, ada banyak pekerjaan-pekerjaan sunnah, pekerjaan-pekerjaan baik yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pekerjaan sunnah dalam rangka memaksimalkan ibadah Ramadan adalah sahur. Sahur itu bukan makan biasa. Sahur itu adalah makan yang berpahala. Walaupun kita kuat melaksanakan ibadah puasa, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sahur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkatan. Sahur yang paling baik adalah sahur yang waktunya paling mendekati imsak. Artinya, kalau ditanya sahur yang mana yang baik antara jam 12 malam dengan jam 4 subuh, maka sahur yang paling baik adalah sahur yang dilaksanakan jam 4 subuh. Karena itu lebih mendekati imsak. Fungsi sahur sendiri adalah untuk memberi kita kekuatan, supaya kita kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, amalan sunnah yang kedua adalah berbuka puasa. Berbuka puasa juga sunnah, walaupun kita mampu untuk menahan puasa tanpa berbuka. Dan buka puasa yang paling baik adalah buka puasa yang tepat waktu, yang langsung ketika waktu berbuka sudah tiba. Jangan menunda buka puasa sampai malam, sampai setelah maghrib. Atau jangan menunda buka puasa karena kita masih mandi atau masih beraktivitas yang lain. Ketika sudah tiba waktunya, segeralah berbuka puasa, karena ini adalah sunnah untuk dipercepat. Dan sunnah untuk membaca doa pada saat berbuka puasa. Doa setelah makan dan minum. Doa setelah kita mengenyangkan perut kita. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lakasumtu, kepadamu aku telah berpuasa. Wa bika amantu, kepadamu aku telah beriman. Wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu aku telah berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi doa ini, pemirsa, doa ini adalah doa yang dibaca setelah kita makan dan minum, bukan dibaca sebelum makan dan minum. Allahumma zahabat dhama'u, sambungannya, ya Allah, telah hilang haus, wabtallatil uruq, dan telah basah tenggorokan. Kalau hilang haus dan basah tenggorokan, maka doa ini harusnya kita baca setelah kita makan dan minum. Dan ini kesalahan banyak orang pada kapan waktu membaca doa ini. Yang berikut sunnah yang lain adalah sunnah memberi buka puasa. Memberi buka puasa adalah pekerjaan ringan, tapi itu adalah pekerjaan baik. Dengan apa kita memberi buka puasa orang lain, lalu kita bisa mendapat pahalanya? Dengan apa saja? Bahkan ketika kita tidak bisa menghidangkan makanan yang enak, kita cukup mendapat pahala memberi buka puasa hanya dengan memberi seteguk air. Seteguk air kita sudah dapat pahalanya, apalagi kalau kita beri makanan yang lebih baik lagi. Berbuka puasa dan memberi buka kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Pahala kita sendiri dan pahala orang lain yang kita beri buka puasa diberi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi bagian dari pahalanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu minal ajri mithlu ajri fa'ilihi, ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'un." Siapa yang memberi buka puasa kepada orang lain, walaupun hanya dengan segelas air atau sebiji kurma, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang diberi buka, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi buka itu sedikit pun. Luar biasa, kita dapat pahala puasa kita, dan kita bisa dapat pahala dari orang-orang yang kita beri buka puasa, padahal dengan usaha yang sangat minimal, hanya dengan seteguk air, hanya dengan memberi sebutir kurma, dan kita sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Risalah Ramadan, ada banyak hal sunnah yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan sahur, kita bisa berbuka puasa, dan doa-doa yang dibaca ketika berbuka puasa, kemudian memberi buka puasa. Dan kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan kita adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membaca Al-Qur'an.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ramadan beliau sebagai zikir beliau. Ramadan beliau sebagai kesempatan untuk menambah bacaan Al-Quran beliau. Kita lihat misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali lebih banyak daripada bacaan beliau pada bulan-bulan yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang merupakan hal sunnah pada bulan Ramadan, yang bisa mengoptimalkan Ramadan kita, menambah tinggi nilai dari puasa kita, adalah menghindarkan diri dari hal-hal mubah yang sifatnya menyenangkan diri kita, menyenangkan fisik kita. Jadi orang yang berpuasa Ramadan, hendaklah dia mengurangi menyenangkan matanya dari menonton misalnya, mengurangi menyenangkan telinganya dari banyak mendengar hiburan misalnya, mengurangi menyenangkan fisiknya dengan banyak mandi, berendam, dan sebagainya. Berpuasa itu adalah bekerja keras, berpuasa itu adalah menahan lapar dan dahaga, berpuasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, yang merupakan hal sunnah dari ibadah Ramadan ini, yang perlu banyak kita kerjakan pada bulan Ramadan, adalah memperbanyak sedekah dan berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada umat manusia. Ibadah Ramadan hendaklah kita manfaatkan untuk menyambung tali silaturahmi dengan orang lain, meringankan pekerjaan pembantu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khaffafa an mamlukihi kana itqu raqabatihi minan nar, kana itqa raqabatihi minan nar wa maghfiratan lidzunubihi." Siapa yang meringankan pekerjaan pembantunya di bulan suci Ramadan, maka itu akan menjadi penghapus dosanya dan akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Dalam hadis yang lain, Aisyah mengatakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kana ajwadan nas." Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah bertambah berlipat-lipat kedermawanannya, berlipat-lipat kebaikannya, berlipat-lipat sedekahnya di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, hendaklah kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan kita, ibadah sosial kita, dan kebaikan kita kepada sesama umat manusia. Yang berikut hal sunnah di bulan Ramadan yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk menghilangkan junub, menghilangkan najis besar dengan mandi junub, mandi janabat lebih awal. Dari sejak awal puasa kita sudah mandi junub. Artinya kalau kita punya haid dan sudah berhenti atau kita junub di malam hari, maka hendaklah kita mengusahakan mandi junub itu sebelum imsak, sebelum melaksanakan azan subuh, agar kita bisa memulai ibadah Ramadan dengan benar-benar suci, dengan benar-benar bersih dari hadas besar dan mendapat keridhaan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Risalah Ramadan, semoga Allah memberi kita kekuatan menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang sempurna, Ramadan yang baik, Ramadan yang berpahala, dan memberi kita kekuatan untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.